البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Kan pembahasan dari akidah Qayrawaniyah. Kita masih di muka surat 93. Qala fadilatu Syekhina Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah taala, sifatun wa sifatun fi'liyah. Setelah menyebutkan sifat terbagi dua, sifat dzatiyah yaitu yang senantiasa ada pada zatnya Allah Ta'ala dan tidak terkait dengan fi'il, tidak terkait dengan masyiah. Adapun sifat fi'liyah ini terkait dengan kehendak, muta'alliqatun bil masyiati wal iradah, terkait dengan keinginan dan kehendak, kal khalq, seperti penciptaan. Jika dia menghendaki mencipta, jika tidak ya tidak. Menghendaki mencipta yang begini ya, terbentuklah begini. Menghendaki mencipta yang begitu ya, terbentuk yang begitu. Kembali kepada kehendak Allah. War razq, masdarnya adalah razq. Kalau rizq itu bendanya, benda yang diberikan, rizq. Tapi razq itu masdarnya, pemberian. Wal istiwa, yaitu meninggi, menetap. Kalau sifatul ulu, ini ketinggian zat, yaitu terus menerus seperti itu, terus menerus dia di atas ketinggian yang sempurna, ketinggian yang mutlak. Tapi istiwa ini terkait dengan kehendak, istiwa di atas arsy atau memilih tidak istiwa di atas arsy, itu terserah dia. Maka istiwa ini sifat fi'liyah. Wan nuzul, turun, wal maji, ketibaan, tiba. Wa hadhihi sifat nau'uha qadim. Sifat ini jenisnya sudah ada sejak lama, yaitu walaupun dia terkait dengan kehendak Allah, tetapi secara dasarnya Allah senantiasa memiliki sifat itu. Sebagaimana sifatul kalam, dari satu sisi dia sifat fi'liyah karena terkait dengan kehendak. Kalau Allah menghendaki bicara ya bicara, kalau tidak ya tidak, terserah dia. Atau menghendaki dia berseru, atau menghendaki untuk berbisik-bisik, dan seterusnya. Dari afrodul kalam, jenis-jenis kalam. Tapi dari sisi asalnya sifatul kalam ini senantiasa ada pada Allah. Makanya dari sisi asalnya sifatul kalam adalah sifat dzatiyah, senantiasa Allah memiliki sifat itu. Sedangkan dari sisi individualnya ini adalah sifat fi'liyah, terkait dengan kehendak. Kemudian yang berikutnya, wa ahaduha hadisah. Adapun individual dari sifat-sifat tadi ini hadisah, sesuatu yang baru, yaitu bukanlah setiap saat sejak zaman dulu tanpa batas awal itu Allah senantiasa berseru, Allah senantiasa mengatakan ma mana'anka antasjuda lima khalaqtu biyadai. Apa yang menghalangimu wahai iblis untuk sujud untuk sesuatu, dari bersujud untuk sesuatu yang aku ciptakan dengan kedua tanganku. Allah senantiasa berbicara seperti itu tanpa batas awal, padahal iblis belum ada. Tentunya tidak seperti itu. Bukan pula Allah sejak dahulu tanpa batas awal itu senantiasa berbisik-bisik. Wa qarrabnahu najiyya, kami dekatkan Musa kepada diri kami untuk berbisik-bisik. Terus menerus Allah berbisik-bisik tanpa batas awal, sementara waktu itu Musa belum ada. Tentunya tidak demikian. Tetapi ini sesuai dengan kehendak Allah. Ketika sudah menciptakan iblis, menciptakan Adam, kemudian menguji para malaikat dan semua yang hadir untuk bersujud, maka semua bersujud. Nah, ketika iblis tidak mau, barulah Allah mengatakan apa yang menghalangimu untuk demikian dan demikian. Kemudian setelah sekian ribu tahun, kemudian Allah Ta'ala menciptakan Musa. Sampailah kemudian Nabi Musa ada di Gunung Sinai. Kemudian Allah menyerunya itu. Barulah kemudian itulah terjadi seruan. Kemudian setelah dekat Allah mengajaknya berbisik-bisik. Disitulah terjadi bisik-bisikan di masa itu. Jadi dari sisi individual dari kalam
Maka Allah Ta'ala itu, maka sifatul kalam ini hadisah, sesuatu yang terbaharui sesuai dengan kehendak Allah. Tapi dari sisi jenisnya, maka jenis kalam sudah ada sejak dulu. Tidak seperti keyakinan Mu'tazilah, dahulunya Allah tidak mampu bicara, kemudian Allah entah pada tahun berapa menciptakan sifat pembicaraan, barulah dia mampu bicara. Tentunya tidak seperti itu. Wa huwa muttasifun bi sifatai al-khalqi war-razqi azalan. Maka Allah senantiasa sejak dulu tanpa batas awal dia memiliki dua sifat minimalnya, yaitu penciptaan dan pemberian rezeki. Yaitu dari si jenisnya Allah sudah punya sifat itu, sebagaimana sifat-sifat yang lain Allah sudah punya. Walam yakun ghairu muttasifin bihataini sifataini summa tasafa bihima. Bukannya dahulunya Allah tidak memiliki dua sifat ini, kemudian barulah dia memiliki sifat itu, macam itu. Tidak demikian. Seperti juga yang ditegaskan oleh Al-Imam Al-Muzani rahimahullah di dalam akidah, di dalam Syarhus Sunnah beliau. Bukannya Allah dahulunya tidak memiliki sifat-sifat tadi, barulah kemudian sekarang baru punya sifat ini. Bukan itu. Tapi sejak dulu dia punya sifat itu. Dari sisi jenisnya, jenis sifat. Tetapi dari sisi individualnya, maka ini terkait dengan kehendak Allah, sesuatu yang terbaharui. Baik. Demikian pula yang berikutnya, walistiwa alal arsy, tinggi di atas arsy. Hasala ba'da khalqis samawati wal ard. Itu terjadinya adalah setelah dia menciptakan langit dan bumi. Berarti sebelum itu, sesuai dengan zahir ayat, dia tidaklah beristiwa di atas arsy. Tapi dari sisi kemampuan, apakah Allah mampu untuk istiwa? Mampu saja, terserah dia. Dasar kemampuan dan jenis sifat Allah sudah punya itu. Kemudian wa nuzuli ila sama'id dunya, turun ke langit dunia. Dohirnya kalau tidak ya husulu. Wa nuzulu ila sama'id dunya, turun ke langit dunia. Hasala ba'da khalqis samawati wal ard. Itu terjadinya adalah setelah Allah menciptakan langit dan bumi. Ya, sebelum ada langit dan bumi tidak dikatakan Allah turun ke langit dunia. Tapi apakah Allah mampu? Masalah mampu saja. Tetapi tidak seperti cara turunnya makhluk. Wal maji, demikian pula masalah ketibaan. Ini bila nanti di hari kiamat, terjadinya nanti. Fi qaulillahi azza wa jalla wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Rabbmu datang dalam keadaan para malaikat berbaris-baris. Yahsulu yaumal qiyamah. Ini terjadi pada hari kiamat. Li faslil qada, untuk memberikan keputusan bainal ibad, di antara para hamba. Tapi wattisafuhu bikaunihi yaf'alu ma yurid qadimun nau. Tetapi sifat Allah bahwasanya dia melakukan apapun yang dia inginkan, ini jenisnya sudah ada sejak lama. Dia mampu saja untuk datang. Cuma dia menghendaki praktiknya datangnya nanti di hari kiamat. Sekarang belum. Tapi apakah Allah mampu untuk datang? Mampu saja. Dia fa'alul lima yurid, maha melakukan apapun yang dia inginkan. Qal wa hadhil af'al minal ahad allati hasalat fil awqat. Jenis ini ada larisan aja. Jangan hujan-hujan. Yaitu fi'il-fi'il ini termasuk dari individual-individual yang terjadi pada waktu, pada masa-masa allati sya'allahu fi'laha fiha, yang Allah kehendaki untuk mengerjakan itu di masa itu. Maka dari sisi pewaktuannya, maka ini adalah sifat fi'liyah, terkait dengan kehendak. Tapi dari sisi asal sifat, jelas ini sifat dzatiyah, karena senantiasa Allah punya sifat itu. Wallahu ta'ala bidzatihi wa sifatihi huwal khaliq. Dan Allah Ta'ala dengan zatnya dan sifat-sifatnya dialah pencipta. Tidak seperti gambaran Mu'tazilah yang sangat jahil, walaupun mereka mengagungkan akal. Yang mencipta kita semua adalah zatnya Allah, bukan sifat Allah, bukan nama Allah, bukan fi'il Allah. Ini memisahkan antara zat dengan sifat dan fi'il.
Yang betul Allah dengan seluruh nama dan sifatnya dan fiilnya, dialah yang menciptakan kita. Memang zatnya yang mencipta, tapi dengan seluruh sifat-sifatnya. Allah telah menjadikan penciptaan itu terjadinya adalah dengan apa? Dengan ilmu dan kudrahnya Allah, dengan hikmahnya Allah. Jadi Allah mencipta dengan berbagai sifat sesuai dengan yang Dia inginkan. Salam marhaban, hujan-hujan. Baik. Makanya makhluk di alam semesta ini Allah jadikan sebagai dalil tentang bahwasanya Dia itu mencipta, dan ciptaan Allah itu menjadi dalil bahwasanya Dia maha berilmu, maha penuh hikmah, maha kuasa dan seterusnya. Karena yang tidak memiliki sifat-sifat tadi tak mungkin Dia mencipta. Kesimpulannya apa? Allah dengan seluruh nama dan sifatnya, Dia adalah yang menciptakan kita. Kita masih di akhir-akhir muka surat 93. Thayyib. Qal wa man siwahu makhluk, yang selain Allah adalah makhluk. Tidak seperti gambaran Mu'tazilah yang membuat agama jadi susah. Zat Allah bukan makhluk, tapi yang selain itu yaitu nama Allah, sifat Allah, fi'il Allah itu makhluk. Ini kacau. Yang betul Allah dengan seluruh nama dan sifatnya bukan makhluk, tapi kita makhluk. Zat kita, perbuatan, nama dan sifat kita itu makhluk. Jadi tak boleh memisahkan antara Allah dengan nama dan sifatnya. Orang-orang Mu'tazilah membayangkan mungkin untuk zat Allah dipisah dari nama dan sifat. Ini khayalan yang tidak pernah ada wujudnya. Sebagaimana keumuman manusia, dia tidak dipisah dengan nama dan sifatnya. Ketika zatnya si Zaid datang, pasti dengan nama dan sifat. Tak mungkin yang datang adalah zatnya, sifatnya tertinggal di rumah, namanya tertinggal di bilik. Itu mustahil. Kalau dikatakan Zaid datang, maksudnya ya zatnya dengan seluruh nama dan sifat-sifat dia. Secara umum seperti itu. Kecuali yang mungkin dipisah, yaitu tangannya terpotong, tertinggal di hospital misalkan. Tapi ini perkecualian yang tidak terjadi kecuali jarang-jarang. Secara umum orang datang dengan semua tangan dan kakinya, dan Allah tidak boleh disamakan dengan makhluk. Mungkin dipisah antara zatnya Allah dengan nama dan sifatnya. Tidak boleh dibayangkan yang seperti itu. Kemudian dikatakan di sini, falaisa fi sifatihi syai'un makhluq, maka tidak ada di dalam sifat-sifat Allah sesuatu yang makhluk. Wa asma'uhu la bidayata litasammi biha, nama Allah tidak ada permulaan untuk Dia memiliki nama itu. Wa hiya fahiya ghairu muhdasah, nama Allah bukan sesuatu yang baru. Yaitu nama Allah tidak ada permulaannya. Bukannya permulaannya tahun berapa sih? 2000 sebelum Masehi katanya misalkan kan. Sebelum itu Allah tak punya nama, bukan macam itu. Sebagaimana zatnya Allah tidak ada bidayah, demikian pula nama dan sifat Allah tidak ada bidayah. Sebagaimana zat Allah tidak ada nihayah, tidak ada penghujung akhir, demikian pula nama dan sifat Allah. Dia abadi dan azali dengan seluruh nama dan sifatnya. Agama itu mudah, tapi dipersulit oleh para ahli kalam dan ahli filsafat. Sekarang kita masuk ke muka surat 94. Qauluhu, kata Imam Al-Qayrawani rahimahullah, kallama Musa bikalamihi alladhi huwa sifatu dzatih. Allah mengajak Musa berbicara dengan kalam Allah yang mana itu adalah sifat zatnya Allah. Jadi tidak seperti ucapan Mu'tazilah, Allah yaitu menciptakan kalam di udara kemudian dimasukkan ke dadanya Musa, katanya. Ini khayalan. Memangnya mereka menghadiri peristiwa itu? Sok tahunya mereka. Yang lain mengatakan Allah menciptakan pembicaraan di pokok tersebut, di pohon itu. Kemudian pohon itulah yang berbicara kepada Musa, innani anallah. Ini mustahil. Gimana pohon bicara sesungguhnya aku adalah Allah? Tapi yang betul Allah mengajak Musa bicara dengan kalam Allah, bukan kalam pohon, bukan kalam udara, bukan ciptaan. Tapi ini sifat dzatiyahnya Allah, yaitu sifatul kalam secara dzatnya sudah ada sejak dulu. Adapun secara individualnya itu terserah Allah. Mengajak bicara Musa ya tatkala waktunya sudah tiba. La khalqun min khalqih,
kalamullah bukan salah satu dari makhluknya Allah. Wa tajalla lil jabal, dan Allah juga menampakkan diri kepada gunung. Gunung yang disebut di dalam ayat Al-A'raf itu fasara dakka, maka jadilah dia itu hancur min jalalih, disebabkan karena keagungan Allah. Itu pun belum menampakkan seluruh zatnya, baru ujung jari kelingking. Gimana kita tahu? Kan kita tidak menghadiri peristiwa itu, memang. Tapi kita menerima berita dari Nabi SAW, sebagaimana dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Gunung itu jatuh dulu. Hancur luluh. Sakho, yaitu hancur langsung. Gunung Kursin. Bukan, gunung yang Nabi Musa disuruh melihat entah sebelah mana. Fangdur ilal jabal, bukan jabal yang ini tentunya ya, hancur Nabi Musa. Tapi yang di sana, entah sana sebelah mana. Lihat gunung yang mungkin berhadapan atau apa. Sekarang ini jadi padang. Tak tahu, karena itu ribuan tahun yang lalu ya. Bumi mungkin berubah lempengnya. Jadi wallahu alam, atau bagaimana. Entah, dan nama gunungnya tak tahu. Iya. Karena apakah keagungan jari kelingking Allah? Padahal Allah di atas langit sana, itu pun tak kuat. Nah, Musa langsung pingsan. Memang manusia belum mampu untuk melihat Allah langsung di dunia ini. Memang perlu adanya hijab. Kalau tidak hancur semua nanti. Kemudian wa annal qur'ana kalamullah, termasuk keyakinan kita adalah Al-Qur'an kalamullah, laisa bi makhluqin fayabit, bukan makhluk sehingga hancur. Kalau makhluk hancur, suatu saat akan ada kehancuran. Wala sifatun li makhluk, bukan pula Quran itu sifat untuk makhluk fayanfat sehingga habis. Sementara Allah Ta'ala sudah menetapkan Quran tidak ada batas, yaitu kalamullah tidak ada batasannya dan tidak ada habisnya, menunjukkan tidak ada penghabisan, menunjukkan dia bukan kalam makhluk, tapi dia kalamullah, dia bukan makhluk. Kata Syekhuna hafizahullah Ta'ala, Allahu muttasifun bi sifatil kalam azalan wa abada. Allah memiliki sifat kalam sejak masa lampau, azalan ay bila bidayah, wa abadan ay bila nihayah, tanpa akhir. Wa huwa mutakallimun bila betidak, dia mampu berbicara, dia memiliki sifat berbicara tanpa ada permulaan. Bukan berarti seperti keyakinan karomiyah, sejak dahulu tanpa batas awal. Allah selalu mengatakan ma mana'aka antasjuda lima khalaqtu biyadai, walaupun siapa iblis belum ada, bukan macam itu. Tapi sifat kalam sudah ada tanpa batas awal. Cuma bila Allah mengajak bicara iblis, ya tatkala tiba waktunya. Itulah yang dimaksudkan tentang kalamullah itu bila tidak secara zatnya, secara jenisnya tanpa batas awal. Tapi secara individual, secara jenis, secara apa? Individualnya, bagian-bagian kalam, itu tergantung kehendak Allah, masanya dan tata caranya. Wa yatakallamu bilantiha, dan dia mampu berbicara tanpa ada batas akhir, sampai bila-bila Allah mampu berbicara. Kalau kalam itu makhluk ada batasannya. Li'annahu subhanahu wa ta'ala la bidayata lahu wa la nihayah lah. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memiliki permulaan dan tidak memiliki penghabisan. Dia itu siapa? Allah, yaitu zatnya dengan seluruh nama dan sifatnya. Bukan hanya zatnya, tapi seluruh nama dan sifatnya. Karena nama dan sifat ini bagian dari kesempurnaan. Kalau dikatakan nama dan sifat ini ada batas awal, berarti pernah ada suatu masa sebelum itu Allah tidak sempurna, dan ini mustahil. Makanya yang tidak ada batas awal bukan hanya zatnya, tapi semua nama dan sifatnya. Karena Allah senantiasa sempurna. Ini semua bantahan terhadap Mu'tazilah yang membuat agama itu jadi susah. Ajaran jadi nampak susah, jadi pelik. Karena mereka terlalu memperdalam yang tidak ikut ajaran yang benar, tidak ikut dalil. Kemudian kata beliau di sini, fala bidayata li kalamihi wala nihayatalah, maka kalamullah tidak ada awal, tidak ada batas awal dan tidak ada batas akhir. Allah senantiasa punya kalam, tetapi individualnya Quran diturunkan pada waktunya, Zabur diturunkan pada masanya, demikian pula masalah Taurat dan Injil pada kesempatan yang dikehendakinya. Wasifatul kalam sifatun dzatiyatun fi'liyah. Dari dua sudut pandang, sifatul kalam
adalah sifat dzatiyah sekaligus fi'liyah. Sifat dzatiyah dari sisi jenisnya. Allah senantiasa punya sifat itu. Dikatakan sifat fi'liyah dari sisi individualnya, terkait dengan kehendak untuk melakukan pola yang ini kah pola yang itu. Fahiyya dzatiyah, maka sifatul kalam itu dzatiyah bi'tibar, dengan sudut pandang annahu la bidayata lilittisafi biha, tidak ada batas awal untuk Allah memiliki sifat tadi. Wa fi'liyah, namun dia dikatakan sifat fi'liyah bikauniha tata'allaqu bil masyiati wal iradah, karena dia terkait dengan kehendak dan keinginan. Fakalamuhu muta'alliqun bi masyiatih, maka kalamullah terkait dengan kehendaknya. Yatakallamu idza sya', dia berbicara jika menghendaki, kaifasya, sesuai dengan tata cara yang dia inginkan. Terkadang berseru, terkadang berbisik-bisik, terkadang marah, terkadang ridha, terkadang bertanya, terkadang memberikan ilmu, terserah dia sesuai dengan kehendaknya. Baik. Wa huwa qadimun nau', jenisnya itu sudah ada sejak lampau. Wa hadisul ahad, tapi individualnya itu terbaharui. Wa qad kallama Musa fi zamani, Allah mengajak Musa berbicara di masanya, di masa Nabi Musa di Gunung Sinai itu misalkan. Wa kallama nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam lailatal mi'raj, dan Allah mengajak bicara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad itu di malam Mi'raj. Jadi masing-masing sesuai dengan masa yang Allah kehendaki, bukan terus-menerus bicara itu aja, tidak demikian. Wa yukallimu ahlal jannah idza dakhalul jannah, dan Allah mengajak bicara penduduk surga jika mereka sudah masuk ke surga. Jadi kalimat salamun qaulam mir rabbir rahim bukan sekarang, bukan terus-menerus, tapi nanti setelah tiba waktunya di surga. Wa hadhihi min amsilati ahadil kalam, ini termasuk contoh-contoh dari individual kalam allati hasalat, yang terjadi, wa tahsulu, dan akan terjadi, fil azman, di berbagai masa, allati sya'allahu azza wa jalla husulaha, yang Allah kehendaki untuk itu terjadi, fiha, di masa tersebut. Wallahu ta'ala yatakallamu biharfin wa shaut. Allah itu berbicara dengan huruf dan suara, bukan dengan kalam nafsani seperti ucapan Asy'ariyah. Kalam nafsani tidak ada yang mendengar, padahal Musa mendengar kalamullah, Nabi Muhammad juga mendengar kalamullah. Menunjukkan kalamullah itu ada suaranya, tapi tidak seperti suara makhluk. Dan ada huruf-hurufnya, tapi tidak seperti huruf makhluk. Ada hurufnya, cuma ya Allah menjadikan huruf ini mampu kita lihat untuk memudahkan kita. Quran ada huruf-hurufnya yang mampu kita lihat, tapi huruf-huruf yang keluar dari zatnya Allah tentunya tidak sama dengan huruf-huruf yang ditulis oleh makhluk. Yang ditulis oleh makhluk ya makhluk. Bagaimana cara hurufnya Allah? Ini Allah tidak menyebutkan kaifiyah, tapi kita percaya. Karena apa? Dari mana sih kita tahu kalamullah ada hurufnya? Buktinya apa? Ada nida, wa nadainahu, nida yaitu ya Musa, ada ya harfun nida, menunjukkan kalamullah itu ada hurufnya. Kemudian dikatakan di sini walaisa kalamuhu makhluqan, kalamullah bukan makhluk. Kalau kalam kita makhluk, karena zat makhluk adalah makhluk, yang dihasilkan dari makhluk juga makhluk. Sementara kalamullah itu bukan, sementara zat Allah bukan makhluk, dan semua sifat Allah juga bukan makhluk. Wala ma'nan qaiman bidzat, dan bukanlah kalamullah itu wala ma'nan qaiman bidzat. Ini macam harus diperbaiki. Yang namanya sifat adalah maknan qaimun bidzat, ma'ruf. Sifat adalah suatu makna yang tegak pada zatnya, tapi mungkin yang beliau maksudkan wala ma'nan qaiman bidzatil makhluk, mungkin itu yang dimaksudkan. Bahwasanya kalamullah bukanlah makna yang tegak pada zatnya makhluk, bahkan tegak pada zatnya Allah. Baik. Qala Allah Ta'ala wa kallamallahu Musa taklima. Allah benar-benar mengajak bicara Musa. Takliman ini adalah mansub alal maf'ul mutlaq, menunjukkan taukid, betul-betul Musa itu diajak bicara oleh Allah Ta'ala, bukan kiasan, bukan majaz, tapi kalam yang hakiki. Fa fi hadhil ayah,
Maka di dalam ayat ini isbatu sifatil kalami lillahi azza wajal, ditetapkannya sifat kalam untuk Allah azza wajal. Wa anna kalamahu sami'ahu Musa, dan bahwasanya kalamullah itu didengar oleh Musa. Baik, menunjukkan bahwasanya kalamullah memang ada suara, tapi Allah memudahkan agar manusia tidak mati mendengar kalam. Malaikat aja pingsan, tapi manusia diberi keringanan, yaitu para nabi dan rasul yang mendengar kalamullah diberi keringanan dan diberi kekuatan. Baik. Kemudian dikatakan di sini wa qauluhu takliman ta'kidun li husulil kalam, untuk menguatkan, untuk menegaskan terjadinya kalam tadi. Wa annahu minhu subhanahu wa ta'ala, dan betul-betul ini adalah kalam yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala, seperti dalam ayat yang lain, wa kallamahu rabbuh, Rabbnya mengajak bicara dia. Dan prakteknya memang begitu. Musa mengatakan Rabbi arini angdur ilaik, kemudian Allah menjawab lang taroni walakin angdur ilal jabal, menunjukkan memang ada pembicaraan, bukan melalui perantaraan Jibril untuk kali ini. Kemudian dikatakan di sini wa kalamullahi azza wa jalla la bidayata lahu wa la nihayata lah, ini sama dengan yang tadi, fala hasralah, maka tidak ada batasannya. Ya, kalau makhluk ada batasannya, sementara sifat Allah tidak ada batasannya. Makanya Allah mengatakan di sini, kita baca, bi khilafi kalamil makhluk, berlainan dengan kalam makhluk, cepat letih, terbatasi, terbantut, misalkan. Fa inna lahu bidayatan wa lahu nihayah, kalam makhluk ada permulaan, ada akhirnya. Fa yakunu kalamuhu mahsuran, sehingga kalam makhluk itu terbatasi. Qala Allahu azza wa jalla, qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi. Katakan wahai Rasulullah, seandainya lautan menjadi dakwat, menjadi tinta yang untuk menulis kalimat Rabbku, kalimat-kalimat Rabbku, lanafidal bahar, pastilah lautan itu habis. Qabla an tanfada kalimatu Rabbi, sebelum kalimat-kalimat Rabbku habis. Walau ji'na bimithlihi madada, walaupun kami datangkan dakwat tinta yang semisal itu lagi, walaupun dua lautan. Waqal walau annama fil ardi min syajaratin aqlam, seandainya apa saja yang ada di bumi yang berupa pepohonan itu menjadi pen, menjadi pena-pena, wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhur, dan lautan itu menjadi madad, yaitu menjadi apa, dakwat yang mendukung pen tadi, sampai bahkan 7 lautan, bukan hanya 2. Manafidat kalimatullah, kalimat Allah tidak akan habis. Innallaha azizun hakim, sesungguhnya Allah maha perkasa lagi maha penuh hikmah. Dinukilkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar di dalam Fathul Bari, menukilkan dari kalam siapa? Imam Al-Hafidz Ibnu Abi Hatim. Beliau menyebutkan bahwasanya ayahnya Abu Hatim Ar-Razi dan gurunya yang satu lagi yaitu Abu Zur'ah Ar-Razi mengatakan kalamullah itu, bahwasanya ayat tadi adalah dalil bahwasanya kalamullah memang bukan makhluk. Karena seandainya kalamullah itu makhluk, pasti ada batasannya, ada penghabisannya. Sementara Allah sudah mengatakan ternyata kalam Allah itu tidak ada habis-habisnya, menunjukkan kalamullah bukan makhluk. Dan Quran adalah kalamullah, berarti Quran memang bukan makhluk. Baik. Fa fi hatainil ayatain, maka di dalam kedua ayat ini isbatu sifatil kalami lillahi azza wajal, ditetapkannya sifatul kalam untuk Allah azza wajal. Wa anna kalamahu ghairu mahsur, dan bahwasanya kalamullah tidak terbatasi. Li'annal buhur az-zakhirah, karena lautan yang sangat dalam, zakhir itu dalam, air banyak, walau du'ifa af'afan mudha'afah, walaupun dilipat gandakan sekian kali lipat, wa kanat midadan, dan dia itu menjadi midad, menjadi midad yaitu apa? Dakwat, tinta, ink. Yuktabu bihi kalamullah, yang dengan itu kalamullah ditulis. Wa kana kullu ma fil ardi, dan semua yang di bumi, min syajar berupa pepohonan itu aklaman, menjadi pen-pen. Yuktabu biha, dipakai untuk menulis. Fala budda'an tanfadal buhur wal aklam, pastilah lautan-lautan tadi dan pennya akan habis. Li'annaha makhlukah, karena mereka makhluk, mahsurah, terbatasi. Wala yanfadu kalamullah, sementara kalamullah tidak habis. Alladzi huwa ghairu makhluk, yang mana kalamullah memang bukan makhluk. Wala mahsur, dan tidak terbatasi.
Wal Quran min kalamillah, Quran termasuk kalamullah. Wa Taurat wal Injil min kalamillah, demikian pula Taurat Injil termasuk kalamullah. Wa kullu kitabin anzalahullah fahuwa min kalamih, setiap kitab yang Allah turunkan itu adalah termasuk dari kalamullah. Wa kalamuhu ghairu makhluk, kalamullah bukan makhluk. Fala yahsululahu alfana, maka tidak terjadi kerusakan pada kalamullah. Tapi mungkin yang di hadapan makhluk, yang tertulis di kertas itu mungkin dirubah-rubah seperti yang dilakukan oleh orang Yahudi. Tapi Taurat yang di sisi Allah tak mungkin dirubah oleh tangan-tangan najis itu ataupun oleh para makhluk. Tapi yang di hadapan kita sekedar kertas, sekedar dakwat, nah itu mungkin untuk dirubah-rubah, bahkan dibakar, disembunyikan atau apa. Alladzi yahsulu lil makhluqat, yang terjadi pada makhluk. Wa huwa sifatul khaliq, kalamullah itu sifat Allah. Alladzi la nihayatalah, tidak ada batas akhir. Fala yanfadu kalamuh, maka kalamullah tidak habis. Wal makhluqun yabidun, sementara makhluk itu akan habis. Wa yanfadu kalamuhum, kalam mereka juga akan habis. Makanya Quran tidak mungkin untuk makhluk itu mampu meniru, karena kalamullah tidak mungkin ditiru. Walaupun sebagian mengklaim mampu, seperti apa Husain bin Mansur al-Hallaj mengatakan kalau aku mampu menciptakan macam ini. Tapi apa? Itu cuma hayalan, dia tidak akan mampu menciptakan Quran. Mendengar dia bicara macam itu, mertuanya marah, menyangka dia orang soleh, orang zahid, ternyata dia adalah syaitan manusia. Iya, dia mengaku sebagai Tuhan. Al-Hallaj itu. Ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.